Selamat malam, perkenalkan saya Dr. Dia, saya dokter yang tugas pada malam hari ini. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan siapa? Angga usianya berapa? 35 tahun. Alamat di mana kalau boleh tahu Pak? Jimbaran. Di Jimbaran. Pekerjaan sebagai apa Pak? Resepsionis hotel. Resepsionis hotel. Bapak datang kemari atas keluhan apa? Air kencing terasa panas. Buang air kecilnya panas ya Bapak ya. Itu sudah terjadi sejak kapan Pak? 3 hari yang lalu. Sejak 3 hari yang lalu. Apakah ada gejala lainnya? Tidak. Baik, atas keluhan yang Bapak rasakan di sini, saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan urinari untuk melihat apakah kondisi dari saluran kencing dan juga bagian kelamin Bapak itu normal atau tidak begitu. Pada saat pemeriksaan nanti saya mohonkan Bapak untuk membuka baju dan juga membuka celana Bapak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan Bapak tenang saja di sini, tidak usah malu, dan kami sangat menjaga privasi dari pasien kami sehingga nantinya pasien akan merasa nyaman pada saat pemeriksaan nanti begitu. Baik, Bapak, apakah Bapak bersedia dalam pemeriksaannya? Bersedia. Bersedia. Baik, Bapak silakan buang air kecil terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan dan juga mempersiapkan diri berbaring ke bed ya Bapak ya. Sembari saya akan lakukan cuci tangan. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan secara inspeksi pada bagian regiofleng Bapak untuk mengetahui apakah ada kondisi yang abnormal atau kelainan pada regiofleng Bapak begitu. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaaannya. Bapak bisa bernafas secara normal dengan posisi yang rileks juga. Bisa agak miringkan sedikit ke arah kiri Pak badannya. Baik, bisa kembali ke posisi semula, agak dimiringkan ke kanan juga Pak. Baik, bisa kembali ke posisi semula. Baik Pak, dari hasil pemeriksaan secara inspeksi sini saya nyatakan normal karena pada saat saya melakukan inspeksi di regiofleng Bapak tidak ada tanda-tanda peradangan, tidak ada perubahan warna, tidak ada bekas luka, bekas operasi, tidak ada fistel, bulging, tumor, dan gangguan lainnya yang menandakan keabnormalan. Jadi saya berikan hasil yang normal untuk pemeriksaan inspeksi sini ya Pak ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yaitu palpasi ginjal untuk mengetahui ukuran dari ginjal Bapak itu normal atau tidak dan apakah ada rasa nyeri pada saat saya melakukan palpasi tersebut. Apakah Bapak bersedia melakukan pemeriksaan? Bersedia. Baik, Bapak silakan ditekuk kakinya. Saya akan mulai pemeriksaannya dari bagian ginjal kanan terlebih dahulu, di mana tangan kiri saya akan saya letakkan pada bagian belakang punggung Bapak, di mana paralel dengan kusto atau kosta ke-12, di mana sudut jari saya ini menyentuh pada sudut kusto vertebral dan akan saya angkat ke arah atas ya Bapak ya untuk menangkap ginjal. Dan bagian tangan kanan saya akan letakkan di bagian atas, di mana sini adalah bagian kuadran atas kanan dari bagian pada lateral otot rectus Bapak, dan nanti saya akan tekan secara halus ke arah bawah di bawah arcus aorta. Baik, saya mulai pemeriksaannya. Nanti pada saat hitungan ketiga Bapak bisa menarik nafas secara dalam ya Bapak ya. Saya mulai pemeriksaannya 1, 2, 3, tarik nafas Pak. Hembuskan. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan pada ginjal kiri Bapak dengan metode yang sama dengan ginjal kanan ya Bapak ya. Pada hitungan ketiga bisa tarik nafas secara panjang ya Pak ya. Saya mulai pemeriksaannya 1, 2, 3. Baik, hembuskan. Baik Pak, dari hasil pemeriksaan tadi apakah ada rasa nyeri yang Bapak rasakan? Tidak. Baik, karena tidak ada rasa nyeri yang Bapak rasakan, saya nyatakan normal untuk pemeriksaan di sini. Saya juga pada saat pemeriksaan tadi tidak ada meraba bagian ginjal Bapak, yang dimana itu tandanya ginjal Bapak itu tidak ada pembengkakan atau perbesaran ukuran. Jadi saya nyatakan normal untuk palpasi ginjal diki ya Pak ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yaitu perkusi ginjal dengan metode pengetukan pada ginjal Bapak. Bapak dipersilakan untuk duduk membelakangi saya. Nantinya saat saya melakukan pemeriksaan dengan metode pengetukan di sini, Bapak bisa berkata kepada saya atau memberitahukan saya jika ada rasa nyeri ya Bapak ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan dari bagian ginjal kiri, di mana tangan saya akan letakkan pada sudut kusto vertebral, pada vertebra torakal 12 dan lumbal 1, dan saya akan ketuk dengan sisi tangan saya yang satunya di bagian sisi ulnar gitu. Saya mulai pemeriksaannya Pak ya. Apakah ada rasa sakit Pak? Tidak. Baik, selanjutnya saya akan lakukan pada ginjal kanan dengan metode yang sama. Apakah ada rasa sakit Pak? Tidak. Baik, jika tidak ada rasa sakit yang Bapak rasakan, di sini saya nyatakan untuk pemeriksaannya itu normal karena tidak ada rasa sakit yang menandakan ada penyakit seperti pielonefritis akut ataupun adanya abses pada renal dan perirenal, tidak ada obstruksi akut pada ginjal, dan juga tidak ada penyakit glomerulonefritis akut gitu ya Pak ya. Untuk pemeriksaannya ini normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan buli-buli. Bapak dipersilakan untuk tidur terlentang kembali seperti semula. Di sini pemeriksaannya ada dua, yaitu pemeriksaan berupa palpasi dan perkusi. Yang pertama adalah palpasi, mas saya akan melakukan penekanan di wilayah antara umbilikus dan juga bagian atas simfisis pubis Bapak. Bapak bisa sedikit menurunkan pakaian bawah Bapak.
Baik, saya akan melakukan penekanan. Akhirnya jika ada rasa ingin buang air kecil ataupun rasa nyeri yang Bapak rasakan, bisa beritahukan kepada saya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan melakukan pemeriksaannya ya Bapak ya. Apakah ada rasa ingin buang air kecil, Pak? Tidak. Apakah ada rasa nyeri? Tidak. Baik, dari hasil pemeriksaan secara palpasi sini saya nyatakan normal karena tidak ada rasa nyeri yang Bapak rasakan dan tidak ada rasa ingin buang air kecil karena sebelumnya Bapak sudah buang air kecil sebelum pemeriksaan yang menandakan bahwa kandung kemih Bapak itu kosong dan tidak ada buang air kecil, tidak ada keinginan untuk buang air kecil. Itu adalah respon yang normal saat saya melakukan palpasi ya Pak ya. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi, di mana saya akan melakukan perkusi di titik yang sama saat saya melakukan palpasi tadi. Untuk mengetahui apakah kondisi dari kandung kemih Bapak itu suaranya normal atau tidak begitu. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya Pak. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan di sini saya mendengar bunyi pekak pada bagian kandung kemih Bapak yang merupakan suara yang normal pada kandung kemih yang tidak terisi cairan karena sebelumnya Bapak sudah buang air kecil pada sebelum pemeriksaan, jadi kondisi kandung kemih Bapak itu normal, dimana suaranya pekak itu normal ya Bapak ya. Selain itu saya juga mendengar ada suara timpani di bagian usus yang merupakan suara normal, dimana usus itu merupakan organ lunak yang berisi udara sehingga suara timpani itu normal. Baik, untuk pemeriksaan di sini sudah selesai Bapak ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk bagian genital Bapak. Bapak dipersilakan untuk melepas pakaian bawah Bapak. Sembari Bapak mempersiapkan diri, saya akan melakukan cuci tangan dan menggunakan handscoon. Baik Bapak, saya akan mulai pemeriksaannya. Di sini pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan penis ya Bapak ya. Saya akan melakukan pemeriksaan berupa inspeksi dan juga palpasi. Untuk yang pertama adalah pemeriksaan inspeksi, di mana saya akan melihat bagian penis Bapak dan juga akan melakukan retraksi pada perikutium Bapak untuk melihat lebih lanjut apakah ada kelainan bawaan dan juga kelainan lainnya yang menandakan keabnormalan pada penis Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaaannya. Saya akan menarik perikutiumnya Pak ya. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan secara inspeksi di sini saya nyatakan normal. Pada saat saya melakukan inspeksi secara langsung tidak ada tanda-tanda kemerahan, tidak ada radang dan juga tidak ada pembengkakan. Selain itu pada saat saya melakukan retraksi pada perikutium itu normal, bisa dilakukan dengan baik yang menandakan tidak adanya phimosis ataupun paraphimosis. Lalu pada saat saya melakukan penarikan pada perikutium pada bagian glans penis Bapak, bagian saluran uretranya tidak mengeluarkan cairan yang menandakan tidak adanya infeksi dan tidak ada kelainan bawaan seperti epispadia ataupun hipospadia pada saluran kencing Bapak, dan juga pada ukuran dari saluran kencing Bapak itu juga normal gitu ya Pak ya. Selanjutnya saya akan melakukan kegiatan palpasi atau dengan cara penekanan untuk mengetahui apakah kondisi dari penis Bapak itu normal atau tidak. Saya akan melakukan pemeriksaan dari bagian dorsal ke ventral dan ventral ke dorsal gitu Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan melakukan pemeriksaannya Pak ya. Baik Bapak, tadi pada saat saya melakukan pemeriksaan apakah ada rasa nyeri? Tidak. Baik, dari hasil pemeriksaan sini saya nyatakan normal, tidak ada rasa nyeri yang dirasakan. Untuk bagian batang penis Bapak bagian dorsal, saya bisa merasakan adanya corpus cavernosus yang merupakan kondisi yang normal dan tidak ada bagian yang keras yang menandakan ada beberapa penyakit seperti pirosis akut, adanya vena dorsalis yang mengalami trombosis ataupun karsinoma begitu. Dan pada bagian ventral tadi saya merasakan uretranya itu tidak ada pembengkakan dalam kondisi yang normal juga, dan bagian gland penis tadi tidak mengeluarkan cairan ataupun darah yang menandakan tidak adanya infeksi. Selain itu saya juga tidak ada melihat adanya balanitis, kondiloma acuminata dan juga tidak ada karsinoma. Jadi untuk pemeriksaan palpasi penis di sini saya nyatakan normal ya Bapak ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yaitu pemeriksaan skrotum, di mana pemeriksaan ini terdiri dari inspeksi, palpasi dan juga transluminasi. Yang pertama saya akan lakukan adalah pemeriksaan inspeksi untuk melihat apakah kondisi dari skrotum Bapak itu normal atau tidak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya Pak ya. Baik Bapak, di sini dari hasil pemeriksaan saya nyatakan normal dari segi inspeksi untuk bagian skrotum Bapak, karena bagian skrotum kiri Bapak itu letaknya lebih ke bawah daripada yang kanan dan ukurannya juga lebih kecil daripada yang kanan. Itu merupakan ukuran dan juga kondisi yang normal dari bagian skrotum. Selain itu bentuknya juga normal, itu oval dan tidak ada tanda-tanda pembengkakan pada bagian skrotum Bapak gitu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian isi skrotum Bapak.
Dimana sini saya akan melakukan palpasi. Saya mulai dari epididymis, saya akan mulai dari testis, lalu ke epididymis, lalu ke funiculus, dan terakhir ke meatus inguinalis externus begitu ya Bapak ya, untuk melihat apakah kondisinya normal atau tidak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan melakukan pemeriksaannya, di mana ibu jari saya akan saya letakkan pada bidang yang satu, dan tangan dan jari telunjuk dan jari manis jari telunjuk dan jari tengah saya akan letakkan pada bidang lainnya secara bersangkutan, dan saya akan mulai pemeriksaannya dimulai dari dari testis ke atas. Baik Bapak, apakah ada rasa nyeri? Tidak. Baik, jika tidak ada rasa nyeri, di sini menandakan pemeriksaan normal karena tidak ada rasa nyeri, yang menandakan tidak ada pembengkakan. Lalu testis antara kanan dan kiri itu terasa dengan ukuran yang sama. Lalu bagian-bagian yang lainnya seperti testis, epididymis, lalu bagian funiculus dan juga meatus inguinalis externus teraba semua, tidak ada pembengkakan pada bagian-bagian tersebut, dan posisi-posisinya juga normal seperti epididymis yang berada di bagian belakang testis dengan bentuk pipa yang normal juga ukurannya, dan untuk funiculus dan juga meatusnya juga normal gitu ya Pak ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yaitu transluminasi bagian testis Bapak untuk mengetahui apakah ada cairan dan keabnormalan pada bagian isi dari skrotum Bapak gitu. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan melakukan pemeriksaannya. Saya akan menggunakan pencahayaan di sini menggunakan penlight, dan saya akan cahayakan penlight ini di bagian belakang dari skrotum Bapak untuk melihat bayangan dari isi skrotum Bapak. Saya akan melakukan pemeriksaannya Pak ya. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan secara transluminasi saya nyatakan normal karena tidak ada cairan di dalam skrotum Bapak yang menandakan darah hidrokel, dan juga testis terlihat pada saat saya melakukan transluminasi. Jadi untuk pemeriksaan di sini saya nyatakan normal ya Bapak ya. Baik, untuk pemeriksaannya sudah selesai Bapak. Untuk itu Bapak dipersilakan untuk mengenakan kembali pakaian atas dan pakaian bawahnya, dan bersiap untuk ke meja pemeriksaan kembali. Sembari saya akan melakukan cuci tangan dan juga pelepasan handscoon begitu. Baik Bapak, di sini dari hasil pemeriksaan yang sudah saya lakukan, dari pemeriksaan ginjal dan juga kelamin Bapak itu saya nyatakan normal, tidak ada hal-hal yang bermasalah di sini. Jadi saya nyatakan normal. Untuk keluhan Bapak mungkin bisa diperiksakan kembali ke dokter spesialis ya Bapak ya. Jadi apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, sini saya nyatakan terima kasih kepada Bapak karena telah melakukan kerjasama dengan baik dalam pemeriksaan ini, dan semoga lekas sembuh ya Bapak ya. Terima kasih.